Hari ini dijadwalkan 13 orang warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tiba di Indonesia. Evakuasi ini dilakukan imbas dari serangan Israel ke Iran hingga memicu perang dalam 13 hari terakhir antara kedua negara. Hari ini direncanakan proses evakuasi WNI asal Iran gelombang ketiga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Total 13 WNI dari Iran yang akan datang terbagi dua kloter, yakni pukul 15.35 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Qatar Airways dan pukul 17.35 menggunakan Turkish Airlines. Sebelumnya sudah tiba di Indonesia 60 WNI yang dievakuasi dari Iran yang dipulangkan secara bertahap pada Selasa 24 Juni dan Rabu 25 Juni. Hingga kini tercatat ada 97 WNI yang dievakuasi dari wilayah Iran dari total 380 WNI yang terdata menetap di wilayah Iran dan sekitarnya. Ya, untuk mengetahui bagaimana situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait kepulangan para WNI yang dievakuasi dari Iran, kita akan lihat seperti apa situasi di sana sekarang. Ya, inilah dia, kita bisa melihat bahwa para jurnalis juga sedang menantikan 13 orang yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang dari perjalanannya, baik itu menggunakan Turkish Airlines juga maupun menggunakan Qatar Airlines. Dan kita masih menantikan kapan para WNI akan tiba. Namun untuk mendapatkan informasi selanjutnya kita akan 30 waktu Indonesia Barat ini menggunakan juga Turkish Airlines, namun seperti yang tahap pertama tadi, di mana mereka juga akan mengikuti sejumlah prosedur pemeriksaan imigrasi, cek kesehatan dan juga pendaftaran email untuk registrasi ponsel. Dan kemudian juga mereka ini setibanya langsung bersama dengan pemerintah daerah mereka untuk menuju ke tempat asal mereka masing-masing. Dan kemudian juga evakuasi WNI asal Iran ini dilakukan secara bertahap, mengingat memang proses perjalanan mereka dari Iran menuju ke Indonesia ini cukup panjang, di mana mereka diberangkatkan dari Iran menuju ke Baku, Azerbaijan yang melalui jalur darat selama kurang lebih 16 jam, kemudian transit di Doha dan juga Istanbul, barulah mereka akan diterbangkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dan dari informasi juga sebelumnya sudah ada sebanyak 60 WNI asal Iran ini yang dipulangkan pada 2 hari berturut-turut kemarin, yakni sebanyak 11 orang pertama pada hari Selasa lalu juga 49 pada Rabu kemarin, dan hari ini dijadwalkan ada 13 orang yang tadi juga sudah keluar sebanyak 6 orang, kemudian nanti pukul 5:30 sekitar 7 orang juga. Kemudian juga sisanya ini akan dijadwalkan datang esok, hingga operasi ini akan terus berlangsung pada Minggu 29 Juni mendatang. Memang ada sejumlah kedatangan ini yang di-cancel, baik itu dari hari kemarin maupun juga hari ini, yang mana kalau hari ini sebetulnya ada 3 kedatangan, namun yang terkonfirmasi hanya ada 2 kloter, karena 1 kloter ini terpaksa batal, yang mana kalau Kemenlu menyebutkan bahwa penyebab batalnya ini adalah kesalahan dalam jadwal penerbangan, begitupun juga kendala teknis, sehingga nantinya akan di-reschedule atau dijadwalkan ulang hingga hari Minggu 29 Juni mendatang. Sementara demikian, Diandra. Baik, demikian tadi laporan dari rekan Hadisti dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemirsa, 37 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 dijadwalkan tiba di Indonesia, dan WNI yang tiba kemarin berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur. ...37 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kemarin sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Pada evakuasi tahap pertama, sebanyak 11 WNI tiba di Indonesia. WNI tiba diantaranya berasal dari Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan hingga Kepulauan Riau. Sebelumnya 11 WNI yang merupakan kloter pertama kepulangan dari Iran sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 24 Juni 2025. Mereka didampingi Direktur Perlindungan WNI Kemlu Juda Nugraha, serta Deputi 2 Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polka Muhammad Kurniadi Koba.
Proses pemulangan WNI ini dilakukan dalam beberapa tahap, menyesuaikan dengan jadwal penerbangan yang sempat tertunda di Doha, Qatar. Ya, sebelumnya pada evakuasi tahap pertama sebanyak 11 WNI tiba di Indonesia pada Selasa kemarin. Rencananya akan ada 31 WNI lagi yang akan tiba di Indonesia pada tahap ketiga. Dan WNI yang akan tiba pada Kamis ini diantaranya berasal dari Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan hingga Kepulauan Riau. Baik, dapat kami update bahwa pada hari ini ya, telah tiba total 49 evakui, ya, terdiri dari 48 WNI dan 1 warga negara Iran, spouse pasangan dari warga negara Indonesia. Jadi total ya selama 2 hari ini kita sudah bisa memulangkan ke Indonesia 60 evakui, dan kita sedang menunggu sisa 37 lainnya yang saat ini masih ada di Baku untuk penerbangan menuju ke Indonesia. Ya, baik menggunakan negara transit di Turki maupun di Doha. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Furqon bahwa memang untuk penerbangan yang menggunakan transit di Doha sempat mengalami kendala ya karena ada penutupan wilayah udara pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al Udeid, Qatar. Namun dari pantauan KBRI Doha, operasional bandara sudah berjalan dengan lancar ya, dan saat ini mereka sudah mulai mengatur penerbangan keluar dari Doha, dan insya Allah 37 WNI lainnya dapat segera kita pulangkan ke Indonesia dalam waktu sehari 2 hari mendatang. Salah satu WNI yang berhasil dipulangkan Kementerian Luar Negeri adalah seorang dosen di kampus di Teheran, Iran, di mana dalam perjalanan evakuasi memakan waktu hingga 16 jam. Saya Furqon Hidayat, saat ini sebagai dosen di Teheran, program kajian Asia Tenggara untuk pascasarjana di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik. Pak, bagaimana kondisi di sana, Pak? Dalam perkuliahan Ya, untuk perkuliahan, untuk sementara, ini kan saya mulai konflik itu kan tanggal 13 Juni ya, hari Jumat itu. Hari Jumat, tanggal 13 Juni itu selama 2 minggu. Perkuliahan sempat dihentikan juga sampai sekarang pun ada ujian. Ini saya harus menguji beberapa mahasiswa pasca dan program doktor sampai sekarang diundur sampai Syahriwar itu sekitar bulan September gitu. Jadi di sana sendiri sekarang walaupun sudah ada pengumuman gencatan senjata sementara, tetapi kondisi perkuliahan untuk kampus di Teheran terutama itu diundur ya. Untuk program ujian nasional pun untuk universitas juga diundur sampai sekarang gitu. Boleh diceritakan Pak perjalanan evakuasi dari Teheran hingga Azerbaijan dan tiba di tanah air seperti apa Pak? Ya, pertama kami evakuasi itu mulai dari Teheran hari Jumat ya, Jumat kemarin ini. Jam 7 pagi, kemudian menuju ke border Astara sekitar 16 jam. Nah, yang lama itu sebetulnya pada ini di border Astara ini karena ini banyak warga asing juga, terutama dari Cina. Ini kan indikatornya kalau di Iran ini kalau warga Cina sudah keluar itu artinya sudah tidak aman. Kalau kita bicara demikian, ada warga Cina dan beberapa negara lain juga. Ini border Astara ini border yang terdekat dengan Republik Azerbaijan di Baku. Setelah itu di sana agak tertahan karena kita tiba jam 8 malam. Tapi baru bisa keluar sekitar jam 2 pagi. Jadi itu cukup lama karena ada beberapa ada 97 orang warga Indonesia dan 1 orang warga Iran juga yang ikut evakuasi ini. Ada juga beberapa ini yang bayi ya, itu juga kondisinya cukup ini. Tapi kita bersama-sama dengan dukungan dari KBRI dan pihak terkait juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim menilai konflik antara Iran dan Israel sudah terjadi sejak puluhan tahun. Oleh karenanya konflik ini sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Butuh waktu lama untuk Iran dan Israel mencapai perdamaian. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi bersama Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Kita lihat di permukaan ya, sebenarnya konflik ini kan konflik yang berkepanjangan. Betul. Ya. Kalau kita melihat sejarah perang
itu Timur Tengah memang kancah perang, ya, nggak pernah berhenti. Karena apa? Sekali lagi dia menyadari betul bahwa dia berada di tengah-tengah musuhnya. Israel membangun angkatan perangnya itu yang dikenal dengan Citizen Armed Forces. Jadi semua warga negaranya itu tentara sebetulnya, ya, dan dia bina sedemikian rupa karena memang itu dibutuhkan untuk eksistensi sebuah negara Israel di tengah-tengah kumpulan negara Arab. Negara memang dari awal sudah menyiapkan dengan segala kekuatannya itu. Iya. Tetapi pertanyaan saya adalah Israel yang selama ini dikenal dengan kuat pertahanan Iron Dome ya, itu ternyata bisa ditembus juga oleh Iran. Ini apa yang terjadi Pak? Apa ternyata sudah lemah pertahanan itu atau bagaimana nih Pak? Selama ini media-media mengatakan Iran menggunakan proksi-proksinya. Ya. Iran yang bermusuhan dengan Israel baru belakangan ini secara terus terang berhadapan face to face. Ya. Apa yang terjadi? Kalau kita menelusuri sejarah Iran, Iran itu sejak tahun 79 menggulingkan Shah Iran. Dia membalik negara Iran itu dari negara yang merupakan Western Bloc ya, yang berada di blok Barat. Dia berbalik arah. Nah, sejak tahun 79 sudah terlihat bahwa Iran tidak dalam blok Barat dan dia sangat bermusuhan dengan Israel tahun 79. Itu sebabnya konflik yang terjadi puluhan tahun itu sulit untuk bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dia juga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa mencapai katakanlah gencatan senjata atau Saksikan perbincangan Lukman Hanafi dengan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, hanya di One on One Sindo News TV pada Jumat 27 Juni 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di 15 provinsi. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.